Di video ini terungkap alasan Manohara pindah agama. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas salah satu artis yaitu Manohara yang diisukan katanya berpindah agama. Lalu apa sih sebenarnya alasan dari Manohara ini? Kok kenapa dia pindah agama? Emangnya agamanya sebelumnya apa? Agamanya sebelumnya ya mungkin Muslim ya, dan sekarang sudah pindah agama jadi Kristen. Yang kita mau cari tahu adalah alasannya apa begitu. Beberapa minggu yang lalu, kalau nggak salah, ya 45 minggu yang lalu, udah lama banget ya guys ya. Dikatakan bagaimana some people claiming to be family members out there are putting out false statements on my behalf regarding my beliefs. Yang artinya di sini sebenarnya bahasa Inggris ya guys. Mungkin agak bingung juga, lebih baik saya translatein aja lah ke bahasa Indonesia. Nggak repot, saya juga repotan bahasa Inggrisnya. Ini adalah status yang dibuat oleh Manohara yang mana dirinya menunjukkan bahwa aku ini orang Kristen, menunjukkan pada netizen karena netizen banyak sekali mengisukan ini itu dan pada akhirnya disampaikanlah statement dari Manohara sendiri kepada netizen. Lalu apa sih isinya dari ini kalau dalam bahasa Indonesia ini? Beberapa orang mengaku sebagai anggota keluarga di luar sana mengeluarkan pernyataan yang salah tentang kepercayaan saya. Sepertinya pada waktu itu ada orang-orang yang mengaku keluarga dari Manohara lalu menyampaikan bahwa Manohara memiliki iman ini itu dan pada akhirnya Manohara membuat sebuah statement bahwa mereka mengaku sebagai keluarganya Manohara dan memberikan pernyataan yang salah katanya tentang kepercayaannya Manohara. Saya tidak pernah mengungkapkan ini secara terbuka sebelumnya, karena agama adalah masalah yang sangat pribadi antara diri sendiri dan Tuhan. Nah, ini benar sekali, guys. Karena memang agama itu kan sebenarnya hak asasi manusia ya. Mau agama apapun, itu sebenarnya bukan urusan siapapun. Sebab itu urusan diri sendiri dengan Tuhan. Tapi apa boleh buat ya, kalau dari statusnya ini apa boleh buat, dia harus mengungkapkan. Lalu bagaimana ungkapan jati diri dari Manohara ini sendiri? Dia mengatakan seperti ini. Saya seorang Kristen dan telah bertahun-tahun. Berarti dia sudah lama percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan dia memasuki sebuah komunitas yang bernama Kristen. Sesederhana itu, sesimpel itu gitu loh. Saat menulis ini pun sebenarnya saya masih berkonflik untuk membagikannya karena saya gagal untuk melihat bagaimana ini adalah urusan siapapun. Artinya sebenarnya nggak perlu dibagikan karena ini bukan urusan siapapun, orang-orang yang di luar itu bukan urusan mereka. Tapi apa boleh buat, akhirnya dibagikan. Atau harus membuat perbedaan dengan cara apapun kita orang Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika, kesatuan dalam keberagaman, itu tertulis dalam lambang nasional kita. Jangan sampai menyimpang jauh dari itu, yang artinya kita sama-sama orang Indonesia, berbeda agama boleh, berbeda keyakinan boleh, tapi tetap satu jua. Karena perbedaan itu bukan membuat kita akhirnya berpisah, tapi perbedaan membuat kita semakin satu dalam keberagaman itu sendiri. Lalu secara teologi sendiri, apa sih sebenarnya alasan dari Manohara ini dia pindah agama? Memang secara langsung Manohara nggak mengungkapkan, saya berpindah agama karena saya beginilah, saya bertemu inilah, saya begitulah, begono lah. Saya nggak mendapatkan data tersebut, tapi setidaknya ada ayat Alkitab yang diposting oleh Manohara sendiri. Ini adalah akun dari Manohara, silahkan cek sendiri ya teman-teman, namanya Manodelia. Manohara Odelia kalau nggak salah ya. Nggak tahu lah itu apa. Di situ pun ada beberapa orang yang berkomentar, salah satunya Cahaya Apologetika, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Postingannya adalah dari Filipi 4 ayat yang ke-6 dan ini bahasa Inggris bagi guys-guys semuanya yang pintar bahasa Inggris silahkan baca ya. Dalam Filipi 4 ayat 6 dikatakan seperti ini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Inilah ayat yang menjadi kemungkinan yang menjadi kesukaannya untuk mendoakan segala sesuatu yang menjadi keinginan, kerinduan, permohonan dalam doa, bukan dengan cara yang lain. Ini salah satu bukti kutipan imannya dari Manohara. Masih ada lagi satu kutipan ayat Alkitab yang saya dapatkan dari Instagramnya. Dan ini
Dan ini diposting juga dalam bahasa Inggris. Sepertinya Manohara memang pintar bahasa Inggris ya guys ya. Kalau teman-teman tahu semuanya, ini di mana? Ini di kitab Roma guys. Di kitab Roma 8 ayat 18. Ini kan ayat 18 ya. Dan pasalnya adalah 8 ayat 18. Manohara juga sudah tulis di sampingnya. Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kalau sekilas kita berbicara mengenai apa ini ayat ini? Kalau sekilas ya mungkin mengenai kesusahan dan kesenangan. Tapi sebenarnya lebih dalam dari itu, penderitaan yang dimaksud di sini adalah ketika di dunia ini, zaman sekarang ini, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita pasti akan menderita. Menderita apa? Menderita nyinyiran dari netizen, menderita dari keluarga yang menyinyir kita, dan lain-lain lah, pokoknya dihina lah, dibilang inilah, dibilang itulah. Tetapi penderitaan yang kita alami ini sebenarnya tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan pada kita di dalam kekekalan nanti. Ketika sudah masuk surga, ketika sudah menerima mahkota kekal, maka kemuliaan ini akan sempurna kita dapatkan bagi setiap orang yang setia. Kalau kita lihat di dalam perikop ini di ayat 29 sampai 30, sebab semua orang yang dipilihnya, ini masih ada kaitannya sama yang tadi ya. Orang yang dipilihnya dari semula, artinya sebelum di dunia ini dijadikan sudah dipilih, mereka juga ditentukannya dari semula, yang menentukan siapa Tuhan sendiri dari semula sebelum dunia dijadikan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Semua orang percaya kepada Yesus harus serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus Kristus. Mengikuti teladan Yesus seperti Yesus Kristus yang suatu saat pasti akan menerima tubuh kemuliaan seperti Yesus juga, itu sudah ditentukan, dipilih sejak semula, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara, dan mereka yang ditentukannya dari semula, yang tadi ditentukan, mereka itu juga dipanggil. Nah, seperti halnya ketika mungkin Manohara dulu tidak percaya Yesus. Nah, sekarang sudah dipanggil pada akhirnya untuk percaya kepada Yesus. Dan mereka yang dipanggilnya ini, mereka itu juga dibenarkannya. Tidak ada satupun manusia yang benar dunia ini. Tetapi Tuhan membenarkan manusia itu melalui penyalipan Yesus Kristus. Dan mereka yang dibenarkannya itu, mereka itu juga dimuliakannya. Muliaan kekal yang ada di surga. Dengan tubuh kemuliaan kita dan kita memperoleh mahkota itu. Kemuliaan yang akan dinyatakan pada kita dan kita dimuliakan. Saya rasa dari beberapa ayat yang sudah kita baca tersebut sudah menunjukkan bagaimana dan sejauh apa iman dari Manohara ini. Ternyata dia mengimani bahwa segala sesuatu harus didoakan, segala sesuatu harus menyertakan Tuhan, melibatkan Tuhan dalam hidup, dan juga apapun yang dialami dunia ini, sekalipun penderitaan apapun itu pasti akan memperoleh mahkota yang lebih kekal dari itu dan indah di masa yang kekal. Mudah-mudahan Kak Manohara tetap stay di dalam imannya, tetap teguh dalam iman, semakin bertumbuh, dan juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, Luis Prasetyo di sini. God be with you all.